Kita akan baca dari 1 Petrus 2 ayat 7. Ayat 21, maaf. 1 Petrus 2 ayat 21. Ayo siapkan Alkitab dan kita baca sama-sama. Saudara, seringkali kita berkata mengiring Tuhan, mengikut Tuhan itu kelihatannya sulit, susah. Banyak kali kita mendengar anak-anak Tuhan berkata, gimana sih cara tahu kehendak Tuhan, dan banyak lagi alasan. Padahal begitu mudah, begitu gampang untuk kita berjalan bersama Tuhan. Saudara dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Loh, ayo. 1, 2, 3. Loh, baca maksudnya. Saya kan tidak bawa Alkitab, sudah punya Alkitab. 2. Iya. Loh. Sebab untuk itulah kamu. Iya, yuk. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kami memanggil, karena Yesus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya. Jadi kalau ada saudara bertemu dengan teman-teman saudara kita orang percaya, bingung, bagaimana sih sebetulnya mengiring Tuhan Yesus? Pendeta satu ngomong begini, pendeta satu ngomong begitu. Betul nggak? Sering nggak kita pernah dengar seperti itu? Hari ini firman ini menolong kita untuk tahu. Ada 3 poin di dalam ayat 21 ini. Poin yang pertama adalah dipanggil untuk apa? Menderita. Jangan lupa itu. Dipanggil untuk menderita. Nah, ketahuan saya gak gelem kabeh kok sing ngamen. Loh, ayo gimana sih saya 3 kali ngomong itu maksudnya apa? Loh, ulang. Dipanggil untuk apa? Menderita. Saudara, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ternyata penyesatan di dalam gereja itu bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Maafkan saya. Menurut saudara, banyak atau sedikit gereja mengkhotbahkan soal penderitaan? Jawab, banyak atau sedikit? Sedikit. Maka itu satu kali Paulus pernah berpesan kepada Timotius, hati-hati nak. Di akhir zaman ini akan ada orang-orang yang mengaku percaya Yesus, tapi cari guru-guru, masih ingat ya, yang khotbahnya hanya mengenakkan kuping. Pernah dengar nggak ayat itu? Dan itu terjadi. Apalagi di zaman susah seperti ini. Nak beberapa hari ini orang ngeluh soal usaha, apalagi punya usaha properti. Kayak sudah cekik betul sekarang ini, betul nggak? Maka itu punya rumah banyak, dumno. Lu kok nggak amen? Daripada dijual nggak payu, dumno. Lo maaf, ya perhatikan lo. Saya bilang begitu. Mau apa pusing? Iya enggak? Kan kita bukan apa itu keong, bawa rumah kemana-mana. Lo serius, susah apa bilang susah? Nah, saudara, ketika zaman negeri ini susah, kalau dengar khotbah-khotbah yang menina-bobokan, jangan takut, berilah, kamu akan diberi. Wih, seneng dong. Karena motivasinya sudah lain. Betul? Salah sama sekali. Jadi panggilan kita adalah panggilan untuk menderita. Jangan lupa. Kita tinggalkan dulu ayat ini. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Dah? 1, 2, 3. Loh, ayolah, disuruh baca barengan. 1, 2, 3. Stop. Nggak kompak. Yang saya nggak ada suara, saya nggak mau. Ayo. Awas punya handphone dari pakai Alkitab. Tunjuk sing enggak konyol. Awas kamu. Ulang. 1, 2, 3. Yang kehendaki dalam dia dan kuasa pemberiannya dan berseruan dalam pemberitaannya, di mana aku menjadi
ayat ini ada kesamaan di kalimat terakhir. Aku menjadi sama dalam apanya? Ayo, Filipi 3:10. Aku menjadi sama dalam kematiannya. 1 Petrus 2:21. Ikuti jejaknya. Saudara, yang kukehendaki menjadi pengkhotbah hebat, penuh urapan, penuh kuasa, terus persembahannya banyak, begitu? Maaf. Lah, apa yang kukehendaki? Ayo, apa yang kukehendaki? Mengenal Dia dalam hal apanya? Kematian dan penderitaan. Sungguh, ketika gereja menyesatkan, dan penyesatan itu mengerikan, pakai ayat Alkitab. Betul tidak? Dengarkan ini. Semua khotbah, saya percaya nggak mungkin nyimpang dari Alkitab, pakai ayat kok. Lalu gimana penyesatannya? Nah, ini dia. Kalau kita jauh dari yang namanya salib dan penderitaan, itulah penyesatan. Nah, tapi kan ada ayat tentang berkat, sukses, dapat duit. Tadi pagi ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, sampai semarah. Waktu sesi tanya jawab, puji Tuhan fit kamu nyampe, enggak macam. Waktu sesi tanya jawab, penekanan kita belajar tadi pagi ya, kita menjadi tawanan roh. Paulus itu mengalami itu. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas hidupku di sini, selain apa yang dikatakan oleh roh, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Itu kan gila. Tiba-tiba dalam tanya jawab ada pendeta tanya begini, Pak, kalau Paulus jadi tawanan roh, dia ngomong perpuluhan tidak? Agak buta takat ya pendeta itu. Lu kok sampai hati lu tanya begitu? Loh, itu pertanyaannya. Ini ada berapa orang yang hadir? Pak, saya tanya, kalau Paulus jadi tawanan roh, apakah dia ngomong soal perpuluhan? Saya jaraknya jauh. Kalau dia tak keplak di sini. Nah, kok sampai hati ngomong duit soal tawanan roh? Tapi saya bilang gini, ini pendeta-pendeta desa, ya, mulai dari Probolinggo, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, sekitarnya Tuban, hebat. Jadi di Jalan Sumatera nomor 78 ada pengusaha yang diberi visi oleh Tuhan tiap bulan, kumpulkan hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa. Banyak, 100 berapa? 170-an. Rumahnya kecil sampai garasi dipakai, teras belakang dipakai. Bayangkan, ini bukan bagian gereja, sampai pakai 2 TV sekarang. Dan datang begitu banyak. Sampai saya kira dosen orang Surabaya, kok nggak tahu? Ternyata ada pengusaha yang suka mengumpulkan hamba-hamba Tuhan. Nah, pengusaha ini menyediakan buku-buku luar biasa untuk belajar. Nah, akhirnya saya bilang, Bapak nggak salah. Yang salah kami yang di kota. Coba dengar. Kalau saudara jadi pendeta di desa, melihat pendeta di kota mewah-mewah, gagah-gagah begini, ayo jujur, timbul perasaan gini kan? Kok rasanya Tuhan itu beda ya? Loh, setuju nggak saya ngomong ini, saudara? Kan kita ini sama-sama melayani. Kenapa kami di desa sulitnya hidup seperti ini? Wajar loh, saudara. Maka itu tanpa sadar kita yang di kota sering buat sakit hati yang di desa. Yang kita layani kan sama Tuhan, masa beda? Maka itu saya katakan, Bapak gak salah tanya seperti itu, karena kami yang di kota memberi contoh yang sama. Terus duit aja dikhotbahkan, berkat, sukses, berhasil. Saya bilang jangan ikut-ikutan yang di kota. Jadilah berkat di desa,
dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Setuju saya ngomong ini, saudara? Nah, ketika Tuhan disandingkan dengan mamon, ngerti kata disandingkan? Maka itulah penyesatan. Walaupun pakai ayat Alkitab. Maka itu jangan lupa bahwa salib itu jauh lebih mulia daripada duit. Enggak aman bener. Sini ngomong. Lu betul tidak? Selama uang diagung-agungkan dan salib kita tiadakan, di situ penyesatan terjadi. Maka itu Paulus dengan tegas, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kematiannya dan beroleh persekutuan dalam penderitaan. Apa itu kata beroleh persekutuan? Sama-sama. Saudara, kita harus takut kepada satu-satunya ayat yang Tuhan Yesus katakan. Jangan takut dengan ayat yang lain, cukup ayat ini. Buka Matius 6:24. Kita harus takut dengan ayat ini, saudara. Matius 6:24. Udah? Ayo baca. 1, 2, 3. Kamu tidak keluarkan dua kata yang sadis, membenci dan setia. Ada kalimat itu? Loh, ada tidak kata itu? Membenci dan setia. Kita harus takut pada dua kata itu. Ketika mamon, ketika uang dikhotbahkan terus menerus, ayo jujur, siapa yang namanya manusia nggak doyan duit? Tuh, setuju nggak saya ngomong ini? Nggak ada. Maka itu ketika karakter kita manusia pada dasarnya adalah suka uang dan cinta uang, lalu hampir tiap minggu kita mendengar khotbah uang berhasil kaya begini, jadi jahat nggak lama-lama? Jauh jadi jahat nggak? Karena hanya Alkitab yang berkata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akar segala kejahatan. Ngeri sekali. Nah, begitu kata membenci dan setia diucapkan dari mulut Tuhan Yesus, ini bertolak belakang kan? Benci dan setia itu bertolak belakang tidak? Jelas. Jadi kesimpulan yang dikatakan Tuhan Yesus, siapa saja yang mikir duit, ngomong duit, semuanya ngomong duit, dia pasti benci Tuhan dan setia kepada uang. Betul tidak, Ojek? Maka itu kita harus pilih. Kalau saudara belum bisa terima atas apa yang saya katakan sebentar, jangan nolak dulu, tapi renungkan dulu. Ya, renungkan dulu. Ini berbahaya sekali. Kalau orang berkata khotbah saya keras, bukan saya keras, saya menyampaikan apa yang Tuhan Yesus suruh sampaikan. Yang sebagian hamba Tuhan tidak menyampaikan itu. Tidak ada bukti dan cara lain yang bisa membuktikan kita ini berharap Tuhan atau berharap mamon. Saya ulangi, tidak ada bukti lain
dan tidak ada contoh lain, kriteria lain hidup kita ini berharap Tuhan atau berharap Mammon kecuali apa? Masa nggak tahu saya. Kecuali apa yang bisa membuktikan kita ini harap Tuhan atau harap Mammon? Kecuali selain, ya ampun susah. Sering-sering nggak punya duit. Lo kok susah? Lo betul tidak? Oke, berarti saudara, wah ini bisa bertobat semua. Berarti belum tahu prinsip ini. Serius? Lo betul tidak? Hanya ada satu cara untuk membuktikan kita ini hidup berharap Tuhan atau berharap uang. Ketika kita berharap uang, pasti ketika nggak punya uang kita panik. Ya atau tidak? Kalau kita hidup berharap Tuhan, itu tidak boleh waktu ada uang. Nah ini saya nanya. Ini yang susah. Lu betul tidak? Ini yang susah. Ketika kita untuk menggenapi Matius 6:24 hanya satu. Dengarkan baik-baik. Matius 6:24 hanya bisa terbukti ketika kita nggak punya uang. Siapa Tuhan kita? Setuju saya ngomong ini, saudara? Kalau orang berkata saya keras karena alasan saya jelas. Tuhan Yesus berkata, siapa yang susah masuk surga? Jangan pura-pura tidak dengar. Siapa susah masuk surga? Nah, kapan kita supaya, jadi bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Lah, yuk jangan pura-pura nggak ngerti. Loh, gampang tuh, ayo jawab. Jadi kapan supaya kita, jadi bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Kan, nah, jadilah miskin. Bagaimana orang kaya mendadak miskin? Ayo. Nah, maka itu ketika gereja tidak khotbah penderitaan, sulit untuk jadi miskin. Berarti sulit untuk masuk surga. Lu kan begitu aja. Jawablah. Amin. Saudara, kita harus sadar betul akan keberadaan ini. Jadi jangan mikir yang enggak. Orang yang takut menderita, istri saya sendirilah gimana ceritanya. Serius. Bukan berarti kita nggak boleh punya uang, boleh. Tapi harus tahu itu apa. Inilah konsep yang Tuhan ingin kita miliki dalam hidup kita. Siap? Nah, ini akan gak enak semua nanti itu. Karena penderitaan itu. Nah, rupanya iblis memang paling takut untuk mengganggu anak-anak Tuhan yang suka penderitaan. Renungkan kalimat. Mengapa iblis paling takut mengganggu anak-anak Tuhan yang suka penderitaan? Siapa bisa jawab? Gampang kok jawabannya. Bersama Yesus. Apa? Bersama Yesus. Oke, hampir betul. Tapi tujuan pertama bukan itu. Dengarkan. Sebab semua yang iblis buat itu enak. Mana ada dosa nggak enak? Kalau dosa nggak enak kan nggak laku. Betul? Serius kan? Betul tidak? Mengapa iblis tidak bisa mengganggu orang Kristen yang bersahabat, yang bersekutu dengan penderitaan Kristus? Artinya orang ini nggak bisa dipancing dengan yang enak-enak.
Betul tidak? Yang dari iblis tidak ada yang menderita, enak semua. Setuju? Maka itu satu-satunya ayat dalam Alkitab, satu-satunya ayat dalam Alkitab. Kapan dan bagaimana kita bisa berhenti berbuat dosa? Buka 1 Petrus 4 ayat 1. Awas, yang pegang HP jangan main Facebook, jangan main WhatsApp. Awas, harus baca Alkitab. 1 Petrus 4 ayat 1. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan kita kapan kita bisa berhenti berbuat dosa. Maafkan saya kalau saya berkata ini. Saya paling melarang orang-orang Kristen hobinya doa kelepasan. Kenapa? Karena orang yang minta doa kelepasan itu ingin berbuat dosa dengan ingin berhenti berdosa dengan jalan pintas. Enggak bisa. Dosa tidak bisa stop hanya karena didoakan kelepasan. Dan itu tidak ada ayatnya. Tapi inilah firman-Nya. Dosa itu hanya stop kalau ada. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang-ulang, serentak. Tolong bapak-bapak ibu berkata ada hasil enggak? Kesini yuk, kesini. Masih banyak tempat. Ayo. Ya. Sini sebelah sini aja. Enggak apa-apa ibu sebelah sana. Masih banyak tempat. Ayo. Ayo, baca lagi. 1, 2, 3. Nah, ada kata apa lagi? Penderitaan lagi. Terus? Jadi kapan kita berhenti berbuat dosa? Ketika kita menderita secara jasmani, secara fisik. Maka itu doa kelepasan nggak benar. Kecuali orang itu betul-betul terikat, belenggunya kita lepaskan. Tapi jangan berkata begitu selesai doa kelepasan terus kayak malaikat nggak berdosa, nggak bisa. Karena untuk berhenti berdosa harus dari kemauan diri sendiri. Contoh, orang ingin lepas rokok, itu nggak bisa didoakan, diajari, siap menderita tidak. Ayo, yang pernah ngerokok, begitu putus apa yang dialami penderitaannya? Ayo, yang pernah ngerokok, saya tanya, bukan ketagihan, bukan rasa sakitnya itu kayak apa kalau stop? Sakit bukan? Nah, kalau 3 hari saja siap sakit, selesai, dia akan putus. Ayo yang lepas rokok tapi masih merokok elektrik, sama saja goblok. Awas kamu, itu bohong aja. Lo bener, untuk apa? Orang terikat alkohol ingin lepas, itu penderitaan. Lo betul tidak, saudara pernah? Judi, pornografi. Jadi semua dosa itu hanya bisa dilawan dengan siap menderita atau tidak. Renungkan ini. Maka itu yang bagi yang belum tahu, beritahukan 1 Petrus 4 ayat 1 kepada sebanyak-banyaknya saudara kita yang menderita. Aku kok gak lepas-lepas? Bukan gak lepas, kamu gak mau sakit. Sederhana bukan kalimat itu? Setiap orang yang rela sakit, dia pasti berhenti berdosa. Sebab semua dosa itu enak. Jadi ngerti? Sampai di ayat ini pun kita lagi, Tuhan masih bicara soal penderitaan lagi. Nah, ketika penderitaan itu kita singkirkan, dengarkan, ketika penderitaan itu kita singkirkan, catat, yang muncul adalah tuntutan. Aku harus begini, dituruti semua kemauannya, harus hancur. Menderita itu tidak enak.
Tapi justru di situ kita menang atas dosa. Saudara, baca semua saudara kita yang tertulis namanya di Alkitab. Enggak ada satupun yang gak lewati penderitaan. Betul? Siapa bisa menyebut ada saudara kita siapa di Alkitab yang enggak pernah menderita? Tidak ada. Semuanya mengalami. Begitu saya ulangi lagi, sangat menyesatkan ketika gereja hanya khotbah soal berkat, berhasil, kaya, mengerikan itu. Oke, kita kembali dulu karena ada berapa yang baru datang. 1 Petrus 2:21 yang baru datang, coba kita lihat lagi supaya kita bisa sama-sama melangkah untuk berjalan. 1 Petrus 2:21. Bagaimana kita bisa menang? Nah, 1, 2, 3. Ulang-ulang. Ayo saudara suruh baca bareng. 1, 2, 3. Stop. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Terus. Nah, jadi dipanggil untuk menderita. Elias mana kitabmu? Ada? Ya, bacakan ya. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus telah menderita. Terus? Ayo, enggak jelas ayo. Nah, telah meninggalkan teladan bagi kamu. Teladan apa? Penderitaan. Nah, ini yang kedua. Ada teladan. Teladannya bukan keberhasilan, saudara. Saya muat mendengar khotbah gereja, berhasil kamu, diberkati, sukses kamu. Itu penyesatan. Kita harus sadar betul akan hal ini. Terus yang ketiga, baca. Nah, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ingat Tuhan Yesus berkata, seorang murid gak lebih dari gurunya. Jangan lupa. Bukan berarti kita gak boleh berhasil, boleh. Tanyakan, berhasilnya itu untuk apa? Ya, kita akan bahas. Berhasilnya untuk apa? Suksesnya untuk apa? Oh, maaf. Ya. Pak, kepencet lagi. Jadi kalau kita bicara sukses, bicara berhasil, itu tanyakan untuk apa? Nomor 1. Setelah tahu sukses berhasil untuk apa, tanya yang kedua, untuk siapa? Renungkan kalimat ini. Coba saya tanya, ketika seseorang hanya sibuk untuk sukses dan untuk berhasil, tetapi tidak pernah ditanyakan untuk apa aku berhasil dan untuk siapa aku sukses, kira-kira orang itu jadi apa? Ayo jawab dong. Jadi apa? Konglomerat. Enggak masuk surga. Jawab begitu. Oh, konglomerat pasti enggak masuk surga. Betul tidak? Karena orang kaya yang susah masuk surga. Nah, maka itu kita harus perhatikan baik-baik. Cari yang sebelumnya. Ini yang 357. Jadi putus. Saya lanjut. Jadi tidak boleh lanjut di surga. Jadi kalau orang itu sukses, orang itu berhasil, tapi tidak pernah tanya untuk apa dan untuk siapa, berarti dia akan jadi orang egois dan dia jadi konglomerat. Karena untuk aku dan muka. Izinkan saya mengatakan hal ini. Buka 1 Korintus 13 ayat 2. Supaya waktu saudara mendengar penjelasan saya, saudara jangan mikir ke orang-orang kaya, konglomerat yang secara fakta nyata suka memberi kekayaannya untuk sosial, banyak atau sedikit.
Jawab banyak atau sedikit? Banyak. Dan itu sering masuk TV, masuk koran, masuk majalah. Tapi maafkan saya kalau saya buka ayat ini, itu menyedihkan. Coba baca 1, 2, 3. Sekali. Oh, ulang. Ayo 1 Korintus 13 ayat 2. 1, 2, 3. Ayat 2 ini bicara tentang orang-orang rohani, Kristen dan hamba Tuhan yang hebat, soal karunia, soal iman, luar biasa, bernubuat, semuanya. Ternyata bisa tanpa kasih. Bisa atau tidak? Nah, itu buat saya tanya. Nah, terus orang ini ngapain dong? Lu hebat gak? Kalau kita nggak baca kalimat terakhirnya, ini orang hebat gak? Hebat, karunianya luar biasa loh. Nubuatnya, apalagi tadi pengetahuannya, imannya. Tapi yang saya bingung, orang seperti itu bisa tanpa kasih melakukannya. Nah, ini yang namanya penyesatan. Ayat 3. 1, 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku di neraka, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Saya lebih kaget lagi setelah baca ayat 3. Ada orang bisa apa? Baca, bisa membagi-bagikan apanya? Segala sesuatu yang membakar, beri dibakar, kita nggak usah bahas. Ini saja. Kalau kita lihat orang seperti itu, hebat nggak? Tapi yang kita harus sadar, bisa dilakukan tanpa kasih. Lu gimana ini cerita? Maka itu kita harus tanya. Kalau kita kaya, kita sukses, kita berhasil, itu untuk apa dan untuk siapa? Kalau kita melakukan itu tanpa tahu untuk apa dan untuk siapa, berarti kita melakukan tanpa kasih. Loh, kok bisa tanpa kasih? Bisa. Maaf, saya cepat saja. Ada nggak orang suka bagi-bagi supaya dikenal orang? Nah, itu tanpa kasih. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Itu artinya dalam sekali. Nah, ini yang saya amati. Kelihatannya hebat, memberi. Maaf saudara, kita nggak boleh menghakimi, tapi ini fakta. Jadi yang nikmati kemuliaannya siapa? Ya dia sendiri muter lagi. Sebut yayasan apa saja dikelola oleh para konglomerat itu. Nah, itulah fakta tanpa kasih. Bisa. Karena memberi dari kelebihan. Yang Tuhan minta memberi dari kekurangannya. Ini prinsip yang gak bisa diterima oleh dunia sama sekali. Nah, kalau memberi dari kekurangannya artinya menderita, susah bener. Loh, betul tidak? Kalau kita memberi belum sampai menderita, itu salah sih. Ngerti ya? Ala kadarnya. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang berkata memberi dari kekurangan, bukan memberi dari kelebihan. Kita harus tahu, kita harus mengerti. Maka itu tanpa penderitaan nggak akan ada kemuliaan dalam hidup. Berbahaya kalau kita hanya cari enak saja. Jadi catat, ada orang berbuat baik
tetapi tanpa kasih. Ya, yang saya heran, banyak yang dengar, sering dengar, tapi nggak melakukan itu. Dibilang budek ya tidak. Maaf saya ngomong. Dia dengar kok, dia nyatet, dia ngerti, tapi saya nggak lihat bukti untuk dia melakukan. Dengarkan ini baik-baik saja, supaya kita mengikuti jejaknya. Enggak, amin. Mengikuti jejaknya. Enggak. Jadi nggak usah pusing pendeta ini khotbah gitu, pendeta khotbah itu. Ikuti aja jejak Tuhan Yesus dalam hal apa saja. Oke, saya mau tunjukkan. Sekarang kita harus belajar. Ketika kita sukses, ketika kita diberkati, kita berhasil, untuk apa dan untuk siapa, itu penting. Nah, inilah salah satu, dengarkan, dari sekian banyak jejak hidup Tuhan Yesus. Mau tahu tidak? Loh, saya tanya, mau tahu tidak? Harus. Kalau tidak, ya berarti kita nggak mengikuti jejak yang kita nggak tahu. Salah satu saja, Matius 14, mulai ayat 13. Ya, Matius 14 ayat 13. Dan ini sungguh luar biasa yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Ya. Judulnya apa? Nah, memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, kita akan nanti cari berita apa. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Stop dulu. Saya akan keluarkan 3 kondisi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Menyingkir, mengasingkan diri, ketiga ke tempat yang sunyi. Kalau ada orang melakukan 3 hal ini, mengasingkan diri, menyingkir, ke tempat yang sunyi, orang itu mengalami apa? Apa? Sedih. Enggak cuma sedih loh, ini lebih parah dari sedih. Stres, apalagi golok ringan, depresi, betul. Satu lagi, tergoncang jiwanya. Dengarkan, ini Tuhan Yesus. Bisa depresi, bisa stres, bisa galau, bisa tergoncang. Aneh kan? Loh, nah ini jejaknya. Pasti semua kita pernah stres. Loh, kok nggak amin pura-pura? Tapi stres kita kan beda dengan stresnya Tuhan Yesus. Maaf, stres kita rata-rata karena tagihan nggak kebayar. Maaf saya ngomong ini. Stres kita karena istri nekan, suami nekan, anak-anak punya masalah. Beda. Tuhan Yesus mengalami tekanan yang berat, tergoncang jiwanya karena kalimat pertama, setelah ia apa? Ayo, setelah ia apa? Mendengar berita itu. Bayangkan Tuhan Yesus saja setelah dengar satu berita bisa tergoncang, apalagi kita. Nah, berita apa yang dia dengar? Nanti pulang baca. Berita Yohanes Pembaptis, sahabat baiknya, jadi martir di tangan Herodes. Dia tergoncang, saudara. Dia nggak bisa terima, dia sedih. Maka itu dia sampai tertekan seperti itu. Dia mau menyingkir ke tempat yang sunyi dan mengasingkan diri. Tapi lihat yang terjadi apa? Coba lihat kalimat terakhir setelah itu, ayat 13. Apa? Nah, ayo baca. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayo jujur. Kalau kita lagi ngalami itu, nggak usah orang banyak, dikintili anak saja ganggu nggak? Nggak jawab. Lo jawab ya nggak? Kasih kamu sana.
Ngerti maksudnya? Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Lihat ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Jadi gak cuma 1-2 orang, banyak dan besar jumlahnya. Maka ngapain? Tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit pelan-pelan. Jadi Tuhan Yesus menolak orang-orang itu atau tidak? Menolak enggak? Tidak. Dia terima. Padahal dia sendiri bagaimana? Padahal dia sendiri bagaimana? Cara goncang. Dia layani. Menjelang malam. Berarti berapa jam itu melayani orang itu? Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Stop dulu. Saudara membaca kalimat ini, muncul apa di benak kita? Ayo, murid-murid ini loh ngomong. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Pertanyaannya gini, perlu nggak Tuhan Yesus dikasih tahu situasinya? Jawab, perlu nggak dikasih tahu? Nah makanya kan dua begini orang. Nah sekarang kita cari motivasi. Apa motivasi Tuhan Yesus memberitahu suasana kondisi saat itu? Kita belum baca terus ini. Ayo cepetan. Apa motivasi murid-murid memberitahu hal ini kepada Yesus? Dia tahu kok sudah malam, ya, sunyi lagi. Ayo motivasinya apa? Lapar, oke satu. Yang kedua, bukan cuma lapar, kecapean, bukan. Oke begini. Murid-murid ini sangat kenal siapa guru. Walaupun tidak ditulis sebelumnya ada peristiwa itu atau tidak, tapi murid-murid tahu. Pasti habis ini kita disuruh ngasih makan orang-orang. Nah ini loh kurang ajar. Maka itu mereka mendahului sebelum disuruh. Ini kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Kan kita juga begitu masalah. Betul? Ketika Tuhan memerlukan kita untuk jadi berkat buat orang lain, alasan kita terlalu banyak. Ngaku, ya atau tidak? Alasan kita terlalu banyak. Maka itu saya tekankan ini, sukses dan berhasil harus selalu ditanyakan untuk apa dan untuk siapa. Kalau sukses berhasil dikhotbahkan tiap minggu, tetapi si pengkhotbah tidak memberikan muaranya, nggak memberikan outputnya, ini kejahatan. Nggak ada yang ngamen. Betul nggak? Lalu untuk apa? Di ruangan ini saya kenal seorang pengusaha. Kalau saudara nekat mau tanya, hubungi saya beri nomor telepon di ruangan ini. Tuhan berkati pengusaha ini dengan 2 perusahaan yang sangat berhasil. Tiba-tiba suatu hari mereka suami istri itu mendapat ide, ingin memberi pekerjaan Tuhan lebih banyak. Kalau dengan 2 itu saja nggak mungkin, karena cash flow sudah diatur untuk kemajuan. Lalu mereka nekat, Tuhan, kami akan buka 1 perusahaan lagi dan 100% keuntungannya untuk pekerjaan Tuhan semua. Jadi nggak perpuluhan. Belum lama, ternyata yang ketiga ini untungnya lebih banyak dari yang 2 sebelumnya. Terus istrinya doa gini, Tuhan beri kami kekuatan untuk tidak tergoda. Musyrik. Karena yang ketiga yang nilai Tuhan jauh lebih banyak. Luar biasa. Nah ini contoh
memberi bukan karena kelebihan. Maka itu dalam hidup ini saudara, uang jangan dijadikan apa-apa kecuali untuk menjalin persahabatan. Enggak, amin. Enggak percaya arah-arah itu di kanan. Oke, saya nggak percaya, saya bacakan ayatnya. Tutup dulu Matius 14. Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita uang itu untuk apa. Udah? Lukas 16 ayat 9. Dan ini salah satu alasan kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga. Karena ayat ini, karena alasan ini. Udah? 1, 2, 3. Oh, ulang. Yang kuat suaranya. Lukas 16 ayat 9. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan yang berkaitan dengan supaya jika kamu itu tidak dapat mamon lagi, kamu diberikan dalam kemah. Mamon itu uang, betul? Nah, inilah satu-satunya ayat yang Tuhan katakan bahwa uang itu untuk mengikat persahabatan, tidak ada yang lain. Artinya untuk penginjilan. Jadi kalau saudara nabung, tetap tujuannya untuk penginjilan. Kalau belum terpakai. Nah, saya beri contoh. Kalau orang nabung untuk apa? Ayo, rata-rata bisa nabung untuk apa? Untuk apa? Yang jelas yang nggak jelas, untuk apa nabung? Kalau sakit, sekolah, apalagi, oke. Sekarang sehat atau sakit? Sehat. Ya sudah. Jadi yang untuk sakit pakai dulu, kalau ada yang perlu. Enggak wani amin. Loh, betul tidak? Loh, iya atau tidak? Pakai dulu. Toh besok kita dapat duit lagi kok. Masukkan lagi. Dan terus begitu. Untuk keperluan anak-anak sekolah. Kapan itu? Berapa tahun lagi yang diperlukan? Kan belum sekarang. Ketika Injil perlu, bagikan. Nanti kita isi lagi tabungan kita. Ya enggak ada yang amin. Harusnya begitu hidup ini. Jadi uang itu enggak cuma ditumpuk saja, hanya dilihat angkanya, dan sulit untuk keluar. Nah, apabila mamon itu, uang itu tidak bisa menolong kamu lagi, apa artinya uang nggak bisa menolong? Mati. Jadi orang kaya mati nggak? Maka itu. Kalau saudara ditanya orang, kenapa kamu kerja untuk hidup? Salah. Kalau orang menjawab kerja untuk hidup, itu logikanya orang kaya nggak mati-mati. Loh, betul tidak? Loh, renungkan kalimat itu. Kamu kerja untuk apa? Untuk hidup. Berarti orang kaya nggak mati-mati. Salah atau betul? Loh, salah atau betul? Salah, orang kaya juga mati kok. Selama kita hidup dan menggunakan mamon untuk menjalin persahabatan, dan suatu hari nanti uang itu nggak bisa menolong lagi, kita mati, kita diterima di mana? Kemah abadi. Apa kata lain kemah abadi? Surga. Nah, sekarang saya balik. Selama orang kaya itu hidup, uangnya hanya disimpan, tidak untuk menjalin persahabatan. Maka suatu hari uang itu gak bisa menolong lagi, artinya mati. Dia diterima di mana? Lawan kata kemah abadi mana? Neraka. Maka itu saya ulangi, kalau kita tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat jahat, tapi pelit, tetap masuk neraka. Catatan ini. Ini ayatnya yang ngomong Tuhan Yesus. Mengapa jarang pendeta khotbah ini? Karena dianya pelit, tidak pernah berbagi. Kenapa saya berani khotbahkan ini? Maaf, karena saya melakukan. Ini yang kita harus tahu dalam hidup.
Maka itu ada orang hebat karunia-Nya, ada orang hebat dalam hal membagi-bagi, tapi bisa nggak punya kasih. Itu aneh. Tapi itulah dunia. Maka itu kita harus merubah konsep hidup. Yang kedua, tadi yang terlambat datang, Filipi 3 ayat 10. Ayo, yang terlambat datang supaya tahu. Sama. Jadi 1 Petrus 2 ayat 21 kita dipanggil untuk menderita. Amin. Lalu Filipi 3 ayat 10, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yalah. Ya. Ulang-ulang, enggak serentak. 1, 2, 3. Yang kuhendaki ialah di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Maaf, saya harus ngomong ini. Jangan tunggu memberi waktu kita sudah mati. Ngerti nggak kalimatnya? Sering nggak kita baca iklan duka cita? Tidak menerima karangan bunga, tidak terima lian. Pernah nggak? Terus terima apa kalimat berikut? Ayo cepetan, kayak pura-pura nggak pernah baca saja. Ya, untuk disalurkan kepada yayasan sosial. Itu jahat. Di mana kejahatannya? Itu bukan uangnya yang mati, itu uang yang datang. Sudah mati aja masih kurang ajar. Itu yang saya heran betul. Loh, betul tidak, Sir? Orang kok gak mikir gitu loh. Loh, betul tidak? Jahat sekali. Untuk apa? Dapat nama tapi uangnya orang lain. Ngerti nggak ini, saudara? Ini kejahatan. Kalau memang mau berkorban dari diri kita sendiri sampai sakit, catat, sampai menderita. Diteruskan atau enggak ini? Jujur. Ini penderitaan. Kita lanjut Matius 14. Sekarang ayat 15. Ya, ayat 15 sudah ya. Jadi murid-murid itu berkata begitu karena mereka nggak mau direpoti. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Lanjutkan. Jangan baca kamu dong. Saya itu. Belum masuk lupa. Apa? Saya harus memberi mereka makan. Karena diperintah siapa? Kita toh, murid-murid ini. Beri mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak. Saya nggak usah baca lagi, kita tahu semuanya. Ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, jadi bukan 5.000 loh yang diberi makan, itu yang laki-laki. Saya potong 2 saja. Berarti 2.500 sudah menikah. Berarti bawa istrinya berapa? 2.500 juga toh. Jadi sudah berapa? Ayo cepat. 7.500. Nah, orang Yahudi itu anaknya banyak, minimal 5. Saya itu masing-masing keluarga bawa 5 anak. Kalikan 2.500 warga, anak etok pira? 12.500. Betul? Ya. Nah, ditambah tadi 7.500 sudah berapa? Belum emak engkongi, konaan lo. Ayo kita kan mikir begitu.
Ini kira-kira 30 ribuan, saudara. Maka itu wajar kalau murid-murid, susu ngasih makan orang subuh, Pak. Misalnya toh ada Bon Ami di situ hari itu. Maaf ya Pak Tony ya. Misalnya restoran Bon Ami hari itu di situ, mendadak ngasih makan segitu banyak orang. Belum belanja, belum ngonceki, motongi, belum masak. Ngerti nggak ilustrasi ini? Belum bagi-baginya. Tapi mereka semuanya kenyang. Bahkan ada sisanya enggak? Nah, di sini kita belajar kalau kita mau hidup dalam penderitaan, ketika Tuhan menyuruh kita berbuat sesuatu di luar kemampuan kita, jangan ditolak. Sebab yang nyuruh mampu melipat gandakan apa yang ada. Nah ini ketahuan. Nah, kalau dengar lipat ganda langsung dasar rancanya orang. Aduh. Dari tadi ngomong menderita kalau si nyaut siapa pun. Nah ketahuan toh. Ini loh yang salah itu di sini. Kalau dengar uang, dengar lipat ganda, dengar berkat, main cepetan. Dengar membagi, dengar berbagi, dengar menderita, pura-pura budek. Ini kan fakta bukan dijawab. Betul tidak? Saya ulangi lagi ya. Awas amennya salah. Ketika Tuhan minta kita dan yang dia minta di luar kemampuan kita. Waktu 12 murid ini diminta memberi makan sekian puluh ribu orang, mereka mampu atau tidak? Tidak. Bahkan kemampuannya di bawah 0. Karena mereka gak punya apa-apa. Lalu ngomong cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Percaya itu bukan ikan paus? Betul kan? Terus bagaimana? Ini loh cara saya hidup. Saya mendengar dia perintah apa saja, saya mau lakukan. Tanggal 21 Juli ada seorang guru TK mau bergabung dengan kami. Jadi dia mengenalkan diri. Tapi dia cowok. Saya mikir guru TK kok cowok. Terus dia sebutkan spesifikasinya, kelebihannya. Tapi Roh Kudus bilang gini, jangan ngomong guru TK-nya, biayai dia untuk ketemu bapaknya. Oh, lain ceritanya kalau begitu. Akhirnya saya telepon. Sebelum ngomong soal guru, saya mau tanya, papamu itu di mana? Dia diam karena nggak pernah kenal. Saya nggak tahu ini siapa orang ini. Loh, kenapa bapak tanya itu? Ya Tuhan nyuruh untuk saya menolong kamu cari papamu. Dia nangis. Saya ditinggal papa saya ke Jepang. Papanya orang Jepang, mamanya orang Belitung. Waktu saya umur hampir 8 tahun, papa saya pulang ke Jepang. Sampai sana dia stroke. Dan sampai hari ini, di umur 23, dia gak pernah ketemu mamanya. Papanya pun gak bisa balik ke Indonesia karena dia sakit. Coba bayangkan. Waktu istri saya dengar itu, saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Dia langsung carikan tiket. Jadi kapan kamu mau ke Jepang? Desember, setelah saya nggak ngajak libur. Baik. Fit Klinik, jadi apa kita dari Malino? Kita ke Surabaya ini kemana? Ada apa ya lupa? Sabtu kemarin kami baru bayar lunas tiketnya untuk datang 18 Desember berangkat ke Jepang. Nah di suatu saat setelah ini belum urusan tiketnya, dia telepon papanya. Wih, papanya senangnya luar biasa. Terus ada kalimat ini, mungkin setelah kamu ketemu kamu papa baru bisa meninggal. Buka kecil. Nah saya bayar uang itu, maaf saya cerita, saya baru dapat persembahan 10 juta. Baru masuk 10 menit habis.
karena tiket ke Jepang 11 juta pulang pergi. Dan dia kaget. Ya itu akhirnya dia manggil saya, papa, kamu berangkat. Jadi jangan pernah memberi dari kelebihan kita, berilah dari kekurangan kita. Kalau dia suruh, jangan tunggu ada duit atau tidak. Sisa kemampuannya adalah dari yang nyuruh. Dan ini buktinya. Ketika 12 murid ini nggak tahu mau ngapain, cuma ada 5 roti 2 ikan, ya sudah bawa kemari. Ya betul kan? Nah pertanyaannya, kira-kira berapa jam dari pagi turun kapal, melayani segitu banyak orang, menyembuhkan yang sakit, memberi makan sekian puluh ribu, kira-kira sampai jam berapa? Cepetan. Malam pasti. Nah, saudara, saya mau tunjukkan, inilah salah satu model penderitaan Tuhan Yesus, yaitu tidak takut direpoti orang. Enggak amin kok. Lipat ganda, amin gitu. Soalnya didengar atau tidak sih saya ngomongnya? Saya ulangi lagi. Kita akan belajar contoh dari penderitaan Tuhan Yesus. Nyaute satu-satu gitu. Sakaramu. Nah, saya akan tunjukkan ini kronologis. Saya kagum dengan cara penulisan Matius ini. Lihat ayat 22, kalimat pertama apa? Saya baca. Kalimat pertama, sesudah itu. Sesudah apa? Memberi makan 5.000 orang laki-laki tadi. Sesudah itu segera Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu pulang, disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, baru dia mau tenang. Ingat awalnya tadi, menyingkir ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri. Baru dapat. Terus, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam. Nah, coba kita hitung kira-kira aja. Dari mendoakan, melayani orang yang sakit sembuh, lalu membagi makanan, terus mengumpulkan sisanya, orang suruh pulang. Itu sampai jam berapa? Memang malam. Sebutnya sampai jam berapa kira-kira? 11. Nggak pernah masak. Ini nggak mungkin dong. Dari jam berapa? Loh, betul? Ayo, kita memberi makan 30 orang saja. Dari nol. Belanja, bawa pulang, bersihin, masak, itu berapa jam? Ini tadi berapa puluh ribu? Dihitung. Kira-kira 30.000. Nah, bisa jam 11. Naikkan lagi kira-kira. Jam 1, jam 2, jam 3 dia buat lagi sesuatu. Padahal dia ingin istirahat, ingin menyendiri, ingin tenang. Jam 3 datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Kalau Yesus orang Surabaya yang suka tersinggung, langsung disebul perahu itu. Lu kurang ajar enggak? Mau ditolong dibilang setan, ayo jujur. Serendah-rendah hatinya kita, mau nolong orang setan lu gitu, ayo. Ayo, apa yang muncul di hati kita? Ini luar biasa, hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Seterusnya saya nggak usah baca. Terus ya. Ayat yang ke-33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Tuhan. Kurang ajar. Loh, kenapa kurang ajar? Tadi bilang hantu, sekarang bilang anak Tuhan setelah dapat mujizat. Loh, betul nggak? Itu kan model kita juga.
Lo kok nggak ngaku? Nah, betul nggak? Itu kan model kita. Oke? Ayat 34. Kalimat apa? Jadi nyambung nggak? Loh, iya atau tidak? Jadi dia sempat doa serius nggak? Jawab, dia sempat doa serius nggak? Enggak, karena nolongin ini. Yang mau ditolongi malah bilang setan. Aduh. Akhirnya setibanya di seberang, jadi berlanjut. Mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka berapa orang? Semua orang yang baca sakit dibawa kepadanya. Ini kira-kira jam berapa? Jam 3 nolong, ngomong aja 1-2 jam ya. Jam 5. Jam 5 mendarat, orang datang lagi. Disuruh pulang orang-orang itu? Jawab, disuruh pulang? Enggak, saudara, dilayani. Inilah penderitaan. Ya enggak, amin. Lipat ganda, bukan amin lagi. Aduh, amin. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah, betul ya, menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Pasal 15 ayat 1. Ada kata apa? Ayo, ada kata apa? Kemudian. Jadi kronologis enggak? Enggak, itu yang saya mau cerita buktikan. Ini nyambung enggak? Kronologis tidak. Sesudah itu, kemudian. Jadi kapan selesainya? Kemudian datanglah beberapa orang apa? Bersihin Taurat. Kita nggak usah baca. Nanti pulang baca. Masih ingat nggak? Mereka datang untuk apa? Ayo, mereka datang untuk apa kepada Yesus? Menjerat, mencobai, cari salah. Ini yang saya kagum. Dilayani atau tidak? Jawab, dilayani atau tidak? Dilayani, padahal dia tahu nih motivasi orang ini nggak benar. Dilayani. Terus saya nggak usah baca. Ini panjang sekali, saudara. Dia ngomongnya panjang. Terus ayat yang bentar ya. Ayat berapa tuh? Ini saya terus cari Alkitab ini karena saya nggak tahu. Oke, ayat berapa? Nah, ayat 21. Ayat 21, kelewatan nggak saya? 29 enggak? 21, Matius 15. Betul? Pokoknya ini berlanjut, ya toh? Ya. Oh ya, ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ. Dari mana? Dari dia diskusi dengan orang Farisi ahli Taurat. Jadi masih bersambung nggak ini? Pergi dari situ dan menyingkir. Nah, masih ada kata menyingkir. Dia masih cari tempat untuk menenangkan diri karena goncangannya cukup berat. Yohanes Pembaptis dibunuh ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22. Ayo baca. Maka datang. Terganggu lagi nggak istirahatnya? Jawab, terganggu lagi tidak? Sangat. Tapi dilayani. Ya, kita nggak usah baca. Terus ayat berapa itu? 29. Kalimat apa? Setelah meninggalkan daerah itu. Daerah mana? Tirus dan Sidon, di mana dia melayani perempuan ini. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea. Begini maksudnya. Daripada tiap kali turun naik perahu ketahuan, aku jalan kaki aja menyusur pantai. Ngerti gak maksudnya? Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit. Lalu bagaimana? Ayo, duduk di situ. Ayo kita peragakan ya, kita peragakan. Capek nggak kira-kira perjalanan ini? Capek. Terus dapat tempat duduk. Coba gaya kita gimana? Betul. Bisa ngerti nggak maksud ini? Maka itu kalau belajar Alkitab, minta Roh Kudus menerangkan. Jadi hidup firman.
Ingat bro, kita masih pada konsep ikuti jejaknya. Dan ini salah satu jejak pelayanannya yang luar biasa. Baru, terus dana. Ada apa? Nah yuk baca 30 itu loh. Kemudian bacanya itu yang semangat, itu sudah lemes betul. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia mengusir mereka semua. Gitu. Menyembuhkan mereka semua. Ini jam berapa lagi? Ngerti nggak? Kapan istirahatnya? Maka takjublah. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ini retreat 3 hari tanpa panitia dan tanpa tim konsumsi. Ya karena gak ada. Sudah 3 hari mereka ngikuti aku. Berarti 3 hari itu dia sudah istirahat dulu. Kata murid-muridnya kepadanya, ini yang kurang ajar itu di sini. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Oh, saudara, sepertinya nggak pernah neliti baca Alkitab. Harusnya kalau saudara baca ini, wajah saudara berubah. Berubahnya gimana? Saya minta saudara jujur. Membaca ayat 32, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Ayo, apa? Kebangetan, apa sih kebangetan? Nah, kan baru 3 hari lalu lihat mujizat. Ini saya nggak lihat aja saudara, harusnya begitu dong. Kurang ajar bener orang-orang ini. 3 hari lalu lihat mujizat. Ada sisa nggak makanan ini? Berapa? Nah, pernah tanya nggak kenapa kok 12? Kan jumlahnya 13. Lah Yesusnya? Ayo, siapa pernah tahu? Saya ketemu jawab. Kalau pakai bahasa Surabaya cocok. Ya, kalimat kata ini tidak ada di bahasa Indonesia. Kenapa sisa 12? Kenapa enggak 13 atau 15 atau 10? Karena Tuhan Yesus ngelulu. Nah ini bahasa Indonesia ngelulu itu apa? Ada yang tahu nggak? Ngelulu, tahu nggak? Bukan ngece, lain loh. Rasain lu gitu. Kan tadi kamu nggak percaya tuh kalau 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan banyak orang. Tak sisain 12 gendongan siji-siji. Kapokmu kapan gitu loh bahasa Surabaya. Angkat satu-satu keranjang ini, bawa pergi sana. Nah itu kata ngelu apa itu Indonesia-nya? Apa? Dibuat jerak. Bukan. Ya oke, ngerti ya. Nah pertanyaan saya, kira-kira dalam 3 hari, saya percaya nggak mungkin satu keranjang habis 1 orang. Satu keranjang kok. Loh, ngerti tidak? Berarti ada sisanya nggak sebetulnya? Jawab, ada sisanya tidak? Seharusnya ada. Nah ini loh kurang ajarnya mereka. Loh kok masih ngomel? Unsur apa yang kita temukan dari 12 murid ini? Menyuruh orang banyak itu pulang. Padahal mereka baru lihat mujizat 3 hari yang lalu. Sisanya masih ada. Unsur apa? Egois, medit, pelit. Mereka pasti tahu ini nanti di jaluk mana wong betul nggak? Betul nggak?
Nanti orang itu, ini ngomong kasar, orang itu Yesus itu maksudnya. Nanti dia pasti minta sisanya lagi. Orang ngajar betul. Izinkan saya mengatakan hal ini. Betapa banyak salah kita ketika kita tidak mengikuti jejak penderitaan Tuhan Yesus. Kita jadi orang pelit dan orang egois. Maaf, saya cuma cerita. Saudara, terima broadcast untuk pelayan ini kan unik, bukan? Pertama jam 18.30, terus kedua revisi, betul enggak? Terus ada buntutnya di belakang karena Pak Daniel akan pulang ke Papua. Memang malam ini saya sempat bingung. Saya nggak mau nyuruh salah satu anak saya untuk check in duluan supaya mereka nggak dengar khotbah. Tiba-tiba saya dapat hikmat. Saya punya anak Muslim namanya Nasrul. Nasrul itu Muslim, orang Sidoarjo. Tapi dia manggil saya Papa. Dia itu bagian wrapping tuh ya, bungkus bagasi itu. Sudah berapa tahun jadi anak saya. Nah, saya ingat, ada dia. Saya telepon berapa hari lalu. Nah, tanggal sekian kamu, iya saya kerja Pak. Oke. Minta tolong ya, Papa ini sama mau pulang ke Papua, tapi nggak bisa cepat check in. Jadi tadi dia seharusnya nyewa mobil untuk dia datang jemput barang kami di hotel Ritz Palace. Jam 4 dia nyampe. Dia sambil kerja, saya bilang dulu, kamu minta izin bosmu? Enggak, sama teman saja. Cepat balik nanti. Akhirnya dia sudah check in tadi. Nah, pertanyaannya begini. Saya tuh nggak mau nganggur, saudara. Jadi untuk besok dan lusa 5 dan 6 September saya tuh nggak ada apa-apa. Nah, saya kalau nggak ada apa-apa saya lebih pulang ke Papua. Nah, tanggal 7 saya harus ke Makassar lagi, sebab tanggal 8 pagi saya ke Sorowako ada seminar. Nah, orang kan mikir ngapain bolak-balik, ongkosnya berapa juta nih tiket pulang pergi. Nah, saya tuh nggak pernah ngitung soal tiket. Pokoknya saya bisa jadi berkat, saya akan lakukan. Serius. Saya pernah ke Amsterdam cuma 9 jam. Keren nggak itu? Lu serius? Karena orang ini seorang Belanda, Toto, suaminya, istrinya orang Cirebon, teman baik istri saya, meninggal. Ceritanya panjang, saya nggak mau. Nah, saya ingin menghibur, tapi jadwal saya ini padat. Jadi saya cuma bisa ada waktu 9 jam di Amsterdam. Jadi pesawat itu datang, balik malam, saya pulang lagi. Bukan saya sok sombong, tidak. Orang ini perlu dihibur. Dan gara-gara itu dia jadi percaya Yesus sampai hari ini. Karena dia tahu untuk apa pendeta ini datang jauh-jauh. Dia pun kan nggak percaya. Lu nggak, saya nggak ada apa-apa. Pulang lagi, dia kaget demi 1 jiwa. Pernah ada orang dari Pacuan Kuda, Surabaya, tapi sudah pindah ke Amerika. Dia dari latar belakang bukan Kristen. Tiba-tiba hari itu dia divonis gagal ginjal dan harus cuci darah. Saya tahu bagaimana iman dia bergantung dari cara hidup saya. Saya terbang ke Amerika untuk menemani dia cuci darah pertama kali. 2 hari saya pulang lagi. Sampai dia heran. Maaf, saya cuma cerita. Betul-betul saya hidup nggak tergantung uang. Bukan saya sombong. Buat saya uang itu ada di bawah telapak kaki saya. Saya tidak pernah taruh uang di hati saya nggak pernah taruh uang di kepala saya. Tidak, itu setan sebabnya. Saya harus manfaatkan dia untuk penginjilan. Karena kalau saudara tidak manfaatkan uang, maka uang akan manfaatkan saudara. Catat, apa yang terjadi kalau seorang pendeta, seorang Kristen dimanfaatkan uang hidupnya? Jawab. Jadi apa? Jahat. Jadi jahat. Sebetulnya nanti tanggal berapa ya? 12 ya, minggu depan ini seharusnya saya ke Amerika. Cuma 2 hari juga. Ada satu anak, mamanya orang Poso, bapaknya orang Amerika. Tapi anak ini jadi hampir gila gara-gara kelakuan bapaknya. Tapi untung dia mau ke sini, jadi saya nggak perlu ke sana.
Itu cara saya hidup. Saya nggak takut untuk diremehkan. Artinya jadi, maka itu kalau setan tahu bahwa kita nggak sayang dia, udah aneh. Loh, kalau kita nggak sayang dia berarti kita sayang dia dong. Loh, betul tidak? Ketika setan tahu kita nggak sayang dia itu siapa? Setan itu apa? Lo lupa. Duit, wah ngelejak ngomong kok. Loh, uang itu kan setan. Uang itu setan. Ini cara saya hidup. Saya cuma cerita. Ini ada anak saya namanya Angelo. Nah, dia itu chef. Ton nggak apa-apa ya Ton, dia kemudian cerita. Ini cara saya hidup. Anaknya hampir 3. Dia pernah ikut kami di Biak. Ketika rumah makan kami dipegang dia. Omsetnya luar biasa. Semalam, bukannya cuma sore sampai malam aja. Kira-kira 10 juta di Biak. Tapi karena keadaan anak-anaknya nggak bisa lama di sana, maka dia sebalik. Karena orang tuanya minta, karena nggak mau cucunya terlantar di sana, udah saya hargai. Nah, terus berapa hari yang lalu dia tuh kontak saya, Pak, saya ini belum dapat kerjaan. Oh iya? Nah, kalau gitu saya doa, Bapak saya harus buat apa untuk anak ini? Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya diingatkan, Pak, ini Pak. Saya coba kontak, Tom, kamu butuh chef nggak? Kenapa? Ini ada anak kode saya. Oh iya, suruh kesini saja. Saya datangkan dia, saya ongkos untuk kesini. Dan tadi sudah wawancara dengan Pak Tony. Nah, itu cara saya hidup. Uang itu saya betul-betul pakai untuk pelayan. Nanti masuk ini, lanjut Matius. Tadi pasal 15 ya, ayat berapa? Pasal 15 ayat berapa? Oh ya, ayat 33 ya. Ya 33, sekarang 34. Kata Yesus kepada mereka. Nah, ini loh bukti bahwa 12 bakul itu masih ada sisanya. Baca, di mana bukti ada sisanya? Kata Yesus kepada mereka, coba lihat, berapa roti ada padamu? Nah, tunggu, berarti ada sisa nggak dari mereka? Ada. Maka ini kurang ajar betul mereka ini. Ada sisa, baru 3 hari ngalami mujizat. Egois dan pelitnya luar biasa. Jadi betul nggak saya ngomong tadi? Kalau kita ngomong pasti diminta sama orang itu. Betul diminta. Nah sekarang intonasikan yang betul jawaban mereka. Ayo intonasi gimana? Bukan. Ayo intonasi gimana? Loh saya tanya, kalau ini kan marah, ini emosi loh saudara. Ya, pitung gitu loh. Ngelin jawabnya 7 sambil marah ini. Ya, terus bilang lagi itu apa? Ayo, apa kata Yesus setelah dengar kata 7? Jawab mereka, dan ada lagi berapa ikan kecil? Coba lihat, masih ada sisanya ternyata. Terus lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Setelah itu, saya nggak usah baca, lanjut makan 4.000 orang ya. Terus ayat 16. Kemudian masih lanjut ya, lanjut. Datanglah orang-orang seterusnya, saya nggak usah baca, dilayani lagi. Padahal Yesus tahu mereka itu mau menjebak, tapi luar biasa. Yesus tetap melayani mereka. Akhirnya pasal 17 ayat 1, baca sama-sama. Ayo 1, 2, 3. 6 hari kemudian Yesus waktu itu sama saudara-saudara dan bersama-sama mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ berapa hari? 6 hari kemudian baru yang dia cari dari 6 hari yang lalu, ingin nyingkir, ingin menyendiri, ingin mengasingkan diri, tercapai. Saudara mikir apa mendengar jejak Yesus yang seperti ini? Ayo jawaban. Saudara mikir apa? Apa?
seminggu ya mikir apa? Capek, apa lagi? Loh, menderita nggak dia gitu? Aduh, dari tadi ngomong penderitaan, wah, menderita nggak? Menderita. Tapi dia nikmati nggak? Maka itu pertanyaan tadi. Ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita dapat kekayaan yang melimpah, untuk apa dan untuk siapa? Yesus dapat kuasa, dapat mujizat. Dia pakai untuk orang lain. Ini jejak yang gereja, ini jejak Yesus yang hampir gereja tidak pernah mengajar. Maaf, saya tanya, berapa tahun saudara jadi Kristen? Dan siapa yang baru tahu ada uraian, ada ayat kronologis seperti ini? Ngerti nggak pertanyaan saya? Ada yang pernah tahu sebelumnya? Loh jawab, ada yang pernah tahu sebelumnya? Ini yang menyedihkan. Maka itu bicara mengikuti Yesus. Wah, kalau jangan nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, merem-merem miring-miring wajahnya. Sok rohani betul. Apanya yang mau seperti Yesus? Kalau yang ini aja nggak tahu. Ngerti maksud saya? Saya harap firman ini tidak menjadi tuduhan buat saudara. Betul tidak? Tapi menjadi dorongan untuk kita semangat melakukan kehendak Tuhan. Jadi berkat saudara. Ketika kita sukses, kita berhasil, siap untuk menderita. Maka kalau ini kita lakukan, Injil sampai kemana-mana. Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Iya. Bu Linda maju ke depan. Mana Bu Linda? Ada nggak? Oh.